Baik, P1 Adi, P2 Budi, P3 Cici gitu dan seterusnya. Bapak Ibu bisa langsung copy paste dari daftar hadirnya Bapak Ibu yang berupa Excel. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste masukkan ke sini langsung bisa kita simpan. Kemudian kita mulai. Oke. Ini adalah tampilan di layar kita. Nah, kita diminta untuk perangkat. Nah, menunggu perangkat untuk memulai. Jadi untuk memulainya, start mulainya itu ada di perangkat kita, Bapak Ibu. Seperti apa tampilan di handphone saya? Oke, sebentar. Saya tulis dulu. Kuncinya kebuka. Saya cari kemudian paper mode. Nah, ketika kita klik paper mode di sini ada kuis seru-seruan. Nah, ini yang sedang kita jalankan ya, yang sedang kuis yang sedang kita jalankan. Kemudian kita klik. Ketika kita klik layar handphone kita, oke. Nah, yang sebelah kiri ini adalah layar desktop kita Bapak Ibu yang kita bisa hubungkan dengan proyektor. Nanti siswa bisa baca nih soalnya gitu kan. Siapakah nama pahlawan dalam uang berikut gitu. Seperti itu. Kemudian apa namanya? Ketika siswa sudah melihat soalnya ini di layarnya gitu kan. Kemudian kita minta siswa untuk mengangkat jawaban mereka. Tadi caranya yaitu memposisikan keycardnya sesuai jawaban yang mereka pilih. Jawaban yang mereka pilih A berarti A-nya harus di posisi atas, B juga demikian. Gitu. Bentar saya mau coba jawab. Oke. Nah, tadi ada 3 siswa ya Bapak Ibu ya. Ketika siswa kita sudah sudah mengangkat jawabannya, mereka sudah tahu soalnya. Oke, silahkan jawab pertanyaannya anak-anak gitu kan. Misalkan di sini, ketika mereka sudah mengangkat, kemudian kita klik memindai respon ini Bapak Ibu. Pindai respon. Kemudian kita arahkan, gitu kan? Kita arahkan HP kita ke ke barcode mereka. Jadi kita mulai scan jawabannya Bapak Ibu. Oke, saya arahkan ke layar saya aja. Oke, ini Adi. Tadi kan siswa nomor 1 itu adalah Adi. Kemudian siswa nomor 2, misalkan dia jawab apa ya? Oh, ini D. Coba ya. Ini jawab D. Kita lihat. Oke, Budi jawab D. Oke, salah. Kalau misalkan merah gini berarti jawaban dia salah. Terus kemudian lagi siswa yang ketiga tadi. Oke, ini. Misalkan jawab A. Coba kita pindai. Oke, Cici. Oke, siswa nomor 3 tadi adalah si Cici. Kalau misalkan sudah terpindai semua Bapak Ibu, baru kita klik serahkan. Lalu di sini kok misalkan di layar saya, di sini Bapak Ibu lihat di sini ada Adi, ada Budi, ada P5, ada Cici gitu kan. Nah, P5 tadi ikut ke scan Bapak Ibu, ikut ke scan sehingga jawabannya terekam gitu kan. Nah, ini ada P47 harusnya enggak sih? Karena ini belum terbuka ya. Nah, ketika semua siswa sudah selesai menjawab, sudah kita pindai semua jawabannya, kita klik serahkan. Oke, nah di sini adalah tampilannya. Tadi yang benar ada 2 orang, yang salah 2. Yang jawab Insinyur Juanda ada 2, ada yang jawab Imam Bonjol. Kemudian kita klik pertanyaan selanjutnya. Ketika kita pertanyaan selanjutnya, ini adalah layar HP kita menunjukkan ini, kemudian di di layar desktop kita juga akan masuk ke soal berikutnya. Gambar hewan apakah ini? Itu. Kemudian kita mulai lagi pindai. Kita pindai lagi. Jawabannya apa ya? Oke. Di sini Cici. Kemudian lagi nanti. Oke. Ada Budi. Kemudian ada lagi Adi. Hasilnya
Kita lihat di sini. Ini kalau misalkan sudah selesai, kita serahkan lagi. Begitupun selanjutnya hingga soal tersebut selesai atau habis, Bapak Ibu. Jika sudah selesai, maka kita akhiri kuisnya. Nah, untuk tombol akhir itu, Bapak Ibu, ada di, ini adalah tampilan di layar itu kita, laptop kita, atau desktop kita. Kalau misalkan tampilan di HP kita, untuk mengakhirinya ada di sini ya Bapak Ibu ya, kontrolnya di HP-nya Bapak Ibu. Kita selesaikan. Nah, gitu. Kita akhiri kuis. Oke, maka di sini tampilan handphone kita, di sini hasilnya. Oke, sebelah kiri ini, oke, ini tampilan di laptop kita ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah selesai, nah kita klik keluar. Oke, jadi seperti itu langkah untuk menyelenggarakan kuis dalam mode Papermode Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini tadi ada Adi, ada player 5, ada Cici, ada Budi. Tuh, di sini juga ada nilai, ada bobotnya, ada performanya. Itu. Oke, terkait dengan paper mode ini, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu silakan tanya. Alhamdulillah Mbak Pipi sudah menjelaskan banyak ya terkait paper mode. Silakan Bu. Hal-hal yang memang masih paham, mohon maaf Mbak Pipi karena ini guru-guru PAI yang di Bangka Belitung ini sepertinya masih formula juga. Jadi, nah ini Bu Yeni sudah ada pertanyaan. Silakan Bu Yeni. Ya, makasih Bu kesempatannya. Mau nanya yang paper apa tadi ya? Paper mode, mode Paper kertas. mode-nya, yang maksudnya yang di print-nya itu kan jumlahnya 61. Misalkan kalau misalkan kita ganti kuis dengan yang lain, yang 61 itu masih tetap digunakan kalau tidak salah begitu Bu ya. Dengan soal yang berbeda, soal-soal yang berbeda, paper mode ini masih bisa digunakan. Begitu Bu? Atau hanya satu kuis itu hanya paper mode yang itu saja yang bisa digunakan? Gimana Bu? Terima Ya, kasih. Mbak Pipi, silakan Mbak Pipi. Baik. Di sini sudah ada master trainernya. Silakan Pak Saiful mau menjawab. Iya, Bu Yeni, untuk bisnis barcode yang setelah kita print tadi bisa dipergunakan untuk segala macam semua soal yang telah Ibu buat, tapi bentuknya hanya dalam bentuk pilihan berganda. Soal contohnya bilangan biner, contohnya atau membaca atau soalnya tentang berbalas pantun dan segala macam. Semua soal bisa dipergunakan selama dia dalam bentuk pilihan berganda. Jadi bukan hanya soal yang tadi diterangkan oleh Mbak Pipi saja. Soal apapun bisa, yang penting bentuknya pilihan berganda. Jadi satu barcode yang di print berjumlah, ingat ya Bapak dan Ibu, yang di print berjumlah siswanya saja 61 yang ada. Contoh siswa kita hanya 30 saja kita print pun tidak masalah, karena sayang saja. Atau kalau kita mau main lintas kelas, contoh mau 2 kelas 3 kelas, itu baru kita 2 kelas contohnya 60 orang baru kita print sebanyak itu. Tapi intinya bisa untuk banyak bentuk soal, yang penting selama soal itu dalam bentuk pilihan ganda. Itu Bu Yeni terangannya. Ada lagi Bu Yeni? Ada lagi Bu Yeni? Terima kasih. Maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar keluar. Kebetulan di sini juga hujan. Rupanya hujan mengganggu segala hal. Ini Pak Rudi, ada yang tanya Pak Ipul. Dia silakan. Pernah juga menggunakan model paper mode nih. Dia bisa sharing. Maksudnya sharing apa Pak Rudi? Boleh Pak Rudi tanyakan langsung di chatnya, dia ada chat. Silakan Pak Rudi. Iya. Baik, saya pernah Pak menggunakan mode ini. Itu memang seru sih. Tapi memang mungkin kendalanya kita gurunya harus menyiapkan perangkat yang banyak gitu Pak ya.
Perangkatnya ya tadi ya seperti proyektor, handphone kita, jaringan internetnya. Mungkin saya bisa share video sedikit Pak sedikit video ya. Keseruan siswa. Oh, boleh Saya Pak, silakan. Bentar ya, Pak ya, saya saya beberapa menit detik saja. Boleh Pak, Bu berbagi. Neti Tolong jadikan diaktifkan, Ya, Pak Rudi jadi co-host. jadiin host ya. Iya. diaktif katanya. Ini kemarin saya gunakan untuk Pak, untuk PPG, Pak. Bahkan untuk PPG. Oh, gitu ya. Co-host ya. Oke. Silakan Pak Rudi. Oke. Udah nampak, Pak? Sudah Ya, nampak nampak. Pak Rudi. Kayak gini Alhamdulillah. kemarin saya dengan mode paper mode. Nah, jadi seperti itu tadi. Jadi di scan siswanya. Satu. Ya, oke, 27 orang. Yang menjawab pertanyaannya adalah Pak, sambil Nah, lihat gitu. videonya sambil saya tanya juga ini, Pak Rudi, ada kendala kah waktu menyelenggarakan ini? Ya, Bu. 3 orang. Itu 12 Januari. 12 Oke, Januari. ada kendalanya kah Pak waktu menyelenggarakan ini? Itulah Bu, tadi saya bilang kita harus punya perangkatnya harus siap semua gitu. Jadi kalau misalnya di kelas kita itu memang misalnya jaringan internetnya itu nggak bisa gitu, jadi kendala juga. Itu kendalanya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan juga untuk perbaruan versi yang terbaru terkait dengan paper mode itu. Sekarang guru tidak perlu menggunakan bisa nge-host atau bisa menyelenggarakan mode paper mode cukup melalui handphone aja gitu, melalui aplikasinya aja. Jadi kalau misalkan di Bapak Ibu di kelasnya tidak ada proyektor gitu kan ya. Proyektor nggak ada atau mungkin proyeknya harus repot mindah-mindah gitu kan, hanya satu nih gitu kan, harus moving, jadi nggak perlu menggunakan laptop, cukup di HP-nya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyelenggarakan saya share screen aja ya. Oke, sebentar saya hide dulu. Bentar. Muncul. Oke. Bapak Ibu, ini adalah ketika aplikasi kuis yang terbaru itu Bapak Ibu memungkinkan Bapak Ibu menyelenggarakan kuis dalam mode paper mode tanpa ada laptop gitu kan ya. Hanya nanti kelemahannya silakan Bapak Ibu analisis. Kelemahannya apa ya nanti? Ini saya masuk ke perpustakaan, kemudian kita ambil saja salah satu soal yang mau kita selenggarakan, kemudian kita mulai kuisnya. Nah, di sini sudah langsung ada mode kertas Bapak Ibu. Kemudian seperti langkah yang sama, kita unduh kartu key jawabannya, kemudian kita mulai kuisnya. Jadi kita bisa langsung nge-host ke siswa ini gitu kan, tanpa ada laptop gitu. Berarti Hanya ini kita saja membacakan soalnya Bu ya. Mohon maaf, Bu. Oke, ya di situ. Jadi kita harus bacakan soalnya, akhirnya gitu. Tapi akhirnya lebih simpel lagi kan Pak Rudi ya. Jadi nggak harus di laptopnya gitu kan. Kita skip yang itu tadi tahapan yang pertama. Kita langsung mau pakai aplikasinya aja bisa. Seperti itu Pak Rudi. Menjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kelemahannya akhirnya kita harus bacain soalnya, bacain pilihannya juga gitu. Yang repot kalau misalkan soalnya ada 20, jadi gurunya harus baca. Dengan pilihan gandanya ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, nah itu tadi solusi yang terbaru nih Bapak Ibu dari Mbak Vivi, bahwasannya paper mode bisa dipergunakan, tapi menggunakan HP saja. Memang kita tidak repot, tapi kelemahannya tetap sama, yaitu kita membacakan, kayak kata Mbak Vivi tadi, 20 soal dengan pilihan 4A, B, C, D-nya 44 kita bacakan. Tapi itu terpulang kepada kita. Apa kita mau membuat anak kita lebih menarik lagi seperti itu caranya? Bisa, tidak masalah. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mumpung waktu Ya, kita masih Bapak ada. Ibu silakan. Ya. Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu. Mumpung ada Mbak Pipinya ya. Yang super trainer kita yang dari pusat itu alhamdulillah sudah ikut gabung di hari ketiga ini. Makasih banyak Mbak Pipi. Oke, Bapak Ibu, mengingat sekali lagi bahwasannya untuk sertifikat dan akun yang akan di-upgrade menjadi super, namanya sudah ada di saya, tinggal saya laporkan kepada Mbak Pipi. Tapi nanti saya akan konfirmasi kembali lagi untuk akunnya, apakah memang betul itu yang akun akan di-upgrade atau tidak. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu, nanti kami akan bagikan link berupa link game changer yang akan merupakan salah satu syarat Ibu sebagai peserta, bahwasannya Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan melalui aplikasi quiz ini. Nanti insya Allah akan kami bagikan setelah kegiatan ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Silakan, mumpung kita masih ada waktu. Bapak Rudi, Bu Yeni, Bu Lina, Bu Rosmini, Bu Yusniarti, Pak Ari, Pak Doni, Ya. Bu Suris, dan Pak Ayo, Syarifuddin. Ini guru jenjang apa Pak? Saya lupa. Oh, SD sampai SMA ya? Iya, SD SD sampai SMA. Kebetulan di Provinsi Bangka Belitung ini Ibu Mbak Pipi kekalahannya berada di sinyal yang agak kurang bersahabat, terutama apabila kalau sudah mendekati hujan. Jadi akan 1-2 kadang kan tidak ada mereka. Jadi memang kelemahannya di situ saja. Karena di Bangka Belitung tuh gitu, yang memang sinyalnya agak susah gitu. Agak susah di ini. Iya. Jadi Peppermint sangat membantu ya seharusnya Bapak Ibu. Ya, Peppermint itu sepertinya sangat membantu, apalagi Pak Rudi tadi ya sudah bisa menggunakannya pada waktu ya PPG. Alhamdulillah, berarti informasi yang kami dapat itu. Semangat terus ya Pak Rudi dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Jam 3 Bu Neti, silakan. Udah jam 3. Gimana Pak Ipul? Apakah kita minta bantuan Pak Pipi untuk menutup sebelum kita foto bareng bersama di hari ketiga? Mbak Pipi? Ya Bu, Neti silakan. Iya, ya Mbak Pipi. Silakan. Baik Bapak Ibu, sudah 3 hari ini ya kita Pak Saiful gitu membersamai Bapak Ibu untuk belajar memperdalam lagi terkait dengan aplikasi Quizizz gitu. Semoga apa yang sudah dijelaskan Pak Saiful gitu bisa kita implementasikan, bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah seperti yang komitmen kami ya, komitmen Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan memang kita niatkan untuk memberikan pembelajaran gitu kan yang berpihak pada murid, yang menyenangkan murid gitu kan, sehingga karena itu adalah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu selalu ya, untuk Bapak Ibu. belajar gitu kan, berinovasi dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Semoga 3 hari ini Bapak Ibu mendapatkan apa ya Bapak Ibu ya, ilmu baru sehingga bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu. Saya selaku Growth Representative Quizizz Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga menjadi amal berkah untuk Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti pelatihan ini, gitu kan? Menjadi amal amal jariah untuk Bapak Ibu juga, gitu. Saya mewakili rekan-rekan trainer juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan misalkan ada kendala nanti di kemudian hari Bapak Ibu ada kendala, kemudian bingung mau bertanya kepada siapa, kami sudah ada komunitasnya sendiri Bapak Ibu, di Facebook juga ada. Silakan nanti Bapak Ibu bisa saling bertanya di grup Facebook atau mau menghubungi WA official kami juga ada Bapak Ibu jika ada kesulitan. Nanti perlu dituliskan Bapak Ibu. Enggak ya. Nah, nanti bisa melalui Pak Saiful lah pastinya. Pak Saiful nanti bisa membimbing Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini tidak berhenti di sini. Kalau misalkan luringnya materinya memang berhenti sampai hari ketiga ini Bapak Ibu. Tapi insya Allah kedepannya Pak Saiful juga akan mau membantu Bapak Ibu jika ada kendala terkait implementasi Quizizz-nya gitu kan. Itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak Pipi.
Oke, untuk kegiatan pelatihan Quizizz sebagai media pembelajaran resmi kita tutup hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Makasih selamat banyak. Baik Bapak Ibu, Sama-sama. saya Kita harapkan foto buka bareng dulu. Pak Ipul. Ayo. Oke, silakan siapkan gaya terbaiknya Bapak dan Ibu. Oke, Ayo Bapak Ibu, kita Iya. foto. oke, yang pertama cuma satu lembar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Makasih semuanya. Terima kasih Mbak Pipi, terima kasih Bu Yang Mbak Neti, Pipi. terima kasih Pak Rudi, Lina, dan Sehat semuanya. selalu Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang Assalamualaikum. selama 3 hari akan menjadi berkah ya. Amin. Amin. Mohon izin Pak, Bu, keluar duluan. Terima kasih. Silakan. Boleh, boleh. Mari saya Kita juga izin ya, ya Bapak Bapak Ibu. Ibu yang di Belitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Mohon izin Bapak Ibu keluar dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.